Tepat sekali saudaraku. Jadi gini teman-teman ya. Ya artinya adalah, makanya di setiap permasalahan mari kita pahami konteks permasalahan tersebut gitu loh. Jadi kita juga harus memandang dua sisi, walaupun kita memegang kebenaran atas versi kita sendiri. Kita harus sadar walaupun apa yang kita anggap benar belum tentu juga benar gitu loh. Dan kita harus mendengarkan orang lain yang merasa benar tersebut. Memang pada intinya adalah ya beda itu menurut saya harus, beda itu boleh, tapi menghargai dan menghormati lah, itu loh yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan gitu loh. Ya memang kalau kita melihat situasi kondisi dalam negara kita ini, ya memang itu salah satu sebuah polemik gitu loh. Salah satu sebuah polemik yang harus kita hadapi adalah tentang SDM dan SDA-nya gitu loh. Karena apa? Karena tujuan kita menjadi negara yang maju, negara yang artinya harmonis, negara yang adil dan makmur, sejahtera. Otomatis apa? Ya otomatis SDM-nya sudah pasti SDM yang sudah mumpuni, SDM yang mampu, SDM yang kuat gitu loh. Kalau sumber daya manusianya lemah, mentalnya mental lemah, pemikirannya sempit, ya tidak mungkin bisa memelihara, tidak mungkin bisa menjaga, tidak mungkin bisa mengolah sumber daya alamnya, SDA-nya, benar tidak? Ya sebenarnya itulah yang diterapkan di pondok tersebut sebenarnya gitu loh. Karena apa? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa negara kita ini adalah yang memperjuangkan para santri, para ulama, para kiai kita, yaitu sesepuh kita gitu loh. Nenek moyang kita itu adalah santri gitu loh maksudnya. Kan secara otomatis apakah fair seseorang yang membebaskan dari feodalisme dituduh feodalisme? Intinya seperti itu aja kalau kita melihat konteks permasalahan tersebut. Kalau tentang ajaran pondok ya, tentang ajaran pondok pesantren sebenarnya ya sudah pasti gitu loh. Sudah pasti apa? Sudah pasti yang utama adalah akhlakul karimah. Makanya kalau di dalam video tersebut itu adalah sebuah adab orang Jawa yang sudah menjadi adat, dan itu sudah ada sebelum Belanda ke sini, dan hingga saat ini itulah adab yang sudah menjadi adat orang Jawa. Cium tangan, membungkuk, itu karena apa? Karena rasa menghargai, menghormati orang yang lebih tua, apalagi terhadap guru, terhadap ulama, terhadap pejabat, terhadap orang tua saja seperti itu gitu loh. Dan sekarang kita membahas perbudakan. Lah perbudakan itu kan artinya apa? Artinya kan dituduhkan bahwa pesantren terhadap santrinya. Tapi ini yang menyangkal santrinya sendiri gitu loh. Gimana? Kan ini kan kontradiksi gitu loh maksudnya. Makanya ini biarlah mereka yang menyelesaikan. Intinya tetap saja jangan merambah ke mana-mana, karena ini hanya melibatkan satu pondok, yaitu Lirboyo dan Trans 7, bukan pondok lainnya. Kalau ada pondok lainnya, indikasinya adalah tindakan kejahatan, tindakan tidak bermoral, tindakan zalim, itu yang harus diusut, itu yang harus diungkap. Seharusnya misalkan seperti Trans 7 ingin membahas hal itu, ya harus disesuaikan faktanya gitu loh. Maksudnya gitu loh. Soalnya pondok sendiri juga memiliki sistem yang berbeda-beda. Dan ada juga tindakan kejahatan mengatasnamakan pondok, itu adalah sebuah oknum. Jangan memukul rata ponpes pondok pesantren itu hanyalah sebuah lembaga.
tidak ada bedanya dengan sekolah, tidak ada bedanya dengan mungkin SD, SMP, SMA, sekolah formal ya. Ya artinya tidak ada bedanya gitu loh. Aliyah, apalagi diniyah, sanawiyah, madrasah, MI, ya itulah pokoknya intinya sebuah lembaga. Jadi yang bermasalah satu lembaga saja yang bernama Pondok Pesantren Lirboyo jangan merambah kemana-mana. Artinya kita tidak bijak dengan hal ini. Kalau tentang masalah polemik yang terjadi di negara kita, memang itu adalah sebuah PR. Semakin modern, semakin zamannya ini, semakin zaman teknologi semakin modern, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah menjadikan kita itu krisis akhlak gitu loh. Oke, ya itulah yang akan menjadi PR kita semua. Kalau kita ini menjadi netizen, menjadi masyarakat, kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak dewasa dalam bermedia sosial, makanya kita nanti pasti akan kena dampak framing, doktrin, dogma mereka yang menyesatkan. Karena mereka sebenarnya tujuannya memperbodoh publik. Ya inilah sebenarnya feudalisme gitu loh. Karena feudalisme itu sudah pasti itu adalah perbudakan, dan perbudakan sudah pasti di situ adalah memperbodoh, sudah pasti di situ ada unsur pemaksaan, dan sudah pasti di situ adalah ada dampak ya kita ini merasa terancam. Begitu. Jadi kalau ada sebuah pondok santrinya merasa seperti itu, ya diduga feudalisme. Santrinya tertekan, santrinya terancam, merasa takut. Nah, makanya kalau ada santri tersebut seperti itu, mari kita ungkap bersama. Dan pondok pesantren seperti inilah ya harus kita perangi. Gitu loh.